Dan kenaikan harga BBM bersubsidi memberikan dampak yang tidak main-main. Kalangan pelaku usaha, sekali lagi saya sampaikan, mulai merasakan dampak kenaikannya. Harga bahan baku, transportasi, biaya distribusi tentu memengaruhi biaya produksi. Pelaku usaha sekarang mulai bersiasat mengatur, mengencangkan ikat pinggang. Kita berbincang sore ini dengan Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Pak Ajib, selamat sore. Selamat sore, Putri. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Ajib. Pak Ajib, bagaimana Apindo merespon kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah baru-baru ini? Ya, pengusaha melihat, Putri, bagaimana kenaikan harga BBM adalah sebuah langkah rasional yang dilakukan oleh usulan dari Kementerian Keuangan kepada pemerintah. Dan selanjutnya pemerintah secara resmi melakukan penyesuaian harga. Karena kalau kita lihat bagaimanapun subsidi atas BBM ini menjadi sebuah beban yang luar biasa dan bersifat jangka panjang untuk APBN. Di sisi lain, bahwa APBN sejak tahun 2023 nanti sudah tidak boleh memakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Artinya struktur defisit APBN maksimal hanya 3%. Untuk itulah kemudian pemerintah membuat langkah-langkah preventif bagaimana untuk 2023 dan selanjutnya keuangan negara menjadi lebih sehat. Untuk itulah kemudian kalangan usaha melihat, Putri, bahwa kenaikan harga BBM menjadi sebuah realitas yang memang harus kita hadapi bersama. Dan selanjutnya bagaimana dampak negatif atas kenaikan harga BBM ini perlu kita mitigasi dengan baik di awal. Ada dua tatanan yang dilihat oleh Apindo, Putri. Yang pertama adalah bagaimana melemahnya daya beli masyarakat. Dan yang kedua adalah potensi inflasi yang akan makin melonjak tinggi. Yang pertama adalah bagaimana dengan turunnya daya beli masyarakat, pemerintah juga melakukan program bersifat pragmatis. Yaitu menopang daya beli masyarakat yang turun tersebut dengan adanya BLT. Ini untuk jangka pendek bisa menekan bagaimana tingkat kemiskinan tidak bertambah parah. Bahkan menurut kajian kita, tingkat kemiskinan dalam jangka pendek bisa berkurang, walaupun jangka panjang itu menjadi PR tersendiri dengan adanya kenaikan BBM. Tapi kemudian yang menjadi PR adalah, dan sedang ditunggu oleh dunia usaha, bagaimana langkah-langkah preventif dari pemerintah untuk bisa menekan potensi laju inflasi yang makin tidak terkendali. Karena perkiraan kita inflasi akan naik bertambah 0,5 sampai dengan 1,5% sampai dengan agregat di akhir tahun nanti, Putri. Pak Ajib, kalau misalnya dilihat sekarang setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, bagaimana para pengusaha merespon? Apakah mereka langsung menaikkan, menambah biaya produksi mereka dan kisarannya berapa persen kalau misalnya dari teman-teman pengusaha yang tergabung di Apindo? Ada dua sudut pandang yang perlu dilihat bagaimana ketika BBM naik ini impact-nya terhadap harga barang dan jasa yang akan diproduksi nanti, Putri. Yang pertama adalah dampak ekonomi, yang kedua dampak psikologi. Dampak ekonomi berarti secara matematika kita berhitung berapa jumlah kenaikan HPP-nya, berapa jumlah kenaikan harga pokok penjualannya, kemudian itulah kemudian berkontribusi terhadap kenaikan harga akhir dari barang dan jasa yang akan diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi selain dampak ekonomi tersebut juga ada dampak psikologis. Walaupun tidak ada HPP secara langsung yang naik, tapi kemudian ketika setiap masyarakat semua membelanjakan uangnya naik, maka otomatis harga-harga yang mereka produksi juga akan mengalami kenaikan. Artinya, Putri, di atas angka matematika juga ada dampak-dampak lain yang akan mengakibatkan harga-harga akan mengalami penyesuaian. Dan ini yang perlu kita kaji dengan lebih baik, Putri. Tapi satu hal yang perlu kita lihat, bahwa sebenarnya inflasi juga tidak akan naik begitu luar biasa. Karena dampak kenaikan BBM ini bukannya menimbulkan ada demand yang baru, Putri. Tapi ini lebih karena kenaikan harga HPP aja. Jadi kenaikan inflasi itu bisa karena dua hal. Satu, karena demand yang bertambah. Yang kedua adalah karena kenaikan HPP. Dan kita lihat fenomena terakhir ini adalah potensi inflasi naik karena HPP-nya aja yang naik. Tapi sebenarnya tidak ada demand berlebihan. Demand-nya tidak bertambah ya? Sebenarnya secara agregat di akhir tahun betul inflasi akan naik, tapi di kisaran angka 5 sampai 5,5% kalau Apindo lihat, Putri. Pak Ajib, apakah Apindo kemudian asosiasi pengusaha sudah pernah diajak duduk berembuk berunding dengan pemerintah? Misalnya karena sekarang sudah mulai ada teriakan, ada bansos, ada insentif untuk mereka warga miskin dan rentan miskin untuk menjaga daya beli. Tapi kemudian apakah ada insentif untuk pengusaha? Itu sekarang pertanyaan yang sudah muncul di publik. Apakah sudah pernah berdiskusi dan mungkin sudah menyiapkan formulanya dari Apindo? Ya, diskusi-diskusi secara rutin kita bangun dengan pemerintah, baik pemerintah maupun bahkan juga termasuk pelaku-pelaku usaha di bidang keuangan, Putri. Karena begini, konteks sekarang kenaikan harga BBM ini merupakan problem lanjutan dari adanya COVID-19.
insentif-insentif yang diberikan di dunia usaha ini masih berlanjut. Misalnya program restrukturisasi kredit misalnya. Itu adalah produk dari ketika bagaimana ada pandemi COVID-19 yang menghantam dan masuk di Indonesia sejak Maret tahun 2020 kemarin. Nah, program-program seperti ini yang perlu dilanjutkan. Beda tema tetapi tujuannya sama, yaitu menyelamatkan dunia usaha. Mungkin kemarin temanya berbicara COVID-19. Sekarang temanya adalah dalam konteks menghadapi potensi inflasi yang tinggi. Jadi program-program dan insentif-insentif di masa pandemi kemarin perlu dikaji ulang. Sebagian insentif yang diberikan oleh pemerintah itu perlu dilanjutkan saya pikir. Untuk tetap menyelamatkan dunia usaha bisa berjalan dengan baik, Putri. Pak Ajib, dalam paparannya pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyampaikan BBM bersubsidi ini kemudian dinaikkan. Salah satu atau narasi yang dibangun pemerintah adalah karena selama ini salah sasaran. Sebagian juga digunakan kalangan pengusaha. Apakah Apindo aware atau menyadari soal ini? Sebenarnya begini, kalau tepat sasaran atau tidak, kita memerlukan kajian lebih komprehensif. Tapi kalau kita melihat data yang ada di kita, Putri, memang dari awal pemerintah itu kurang presisi dalam membuat asumsi makro. Kita lihat di APBN 2022 ini, asumsi makro yang dibangun adalah harga minyak itu adalah 63 US dollar per barel. Jadi ketika sekarang harganya 90 dolar per barel, maka kemudian kita sebagai negara yang net impor BBM, ya tentunya akan menghadapi konstruksi di masalah keuangan negara. Ini yang perlu dicermati dengan baik, Putri. Jadi dari awal pemerintah memang salah mendesain struktur APBN kita. Pak Ajib, kalau misalnya dari teman-teman pengusaha sekarang, apa yang dilakukan oleh mereka? Jadi saya tahu dilemanya yang dialami oleh pengusaha di sini. Di satu sisi memang tidak ada pilihan lain selain mengikuti aturan atau mengikuti harga baru yang ditetapkan pemerintah. Di sisi lain harus bisa membuat produk tetap ongoing, perusahaan tetap berjalan. Tapi ada sisi lain juga yang tetap harus bisa menjaga supaya produk tetap laku gitu. Harganya tidak terlalu tinggi. Jadi apa yang dilakukan sekarang? Dunia usaha tentunya melakukan usaha-usaha yang cukup rasional, Putri. Tidak mungkin meng-upshop, tidak mungkin menyerap semua penambahan kenaikan HPP itu dengan mengurangi keuntungannya. Secara rasional yang dilakukan adalah ketika terjadi kenaikan HPP, maka udah otomatis akan menjadikan nilai produk akhirnya bertambah. Itu adalah langkah-langkah rasional oleh pengusaha. Jadi inilah yang kemudian kita kaji. Impact-nya adalah inflasi secara umum nanti sampai dengan akhir tahun. Ini yang perlu kita perhatikan. Tinggal bagaimana ketika produk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat di produk akhirnya nanti tak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjaga daya belinya. Barang itu walaupun harganya naik, Putri, tapi ketika daya belinya ada dan memang dibutuhkan, maka tentunya barang akan terserap dengan baik. Dan memang kemudian, Putri, dunia usaha menyadari bahwa dengan adanya dinamika yang terjadi dengan adanya COVID-19 dan kemudian berlanjut dengan adanya potensi inflasi yang berlebih seperti sekarang, maka kemudian ekonomi akan menemukan keseimbangan barunya. Dalam konteks menemukan keseimbangan baru itulah dibutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah. Jangan sampai kemudian ekonomi dibiarkan berjalan secara alamiah. Kalau ekonomi dan bisnis dibiarkan secara alamiah, maka ini yang kaya akan makin kaya, miskin akan makin miskin. Itulah yang indikator itu tergambar dalam namanya Gini rasio. Jadi kalau pemerintah tidak melakukan intervensi regulasi, Putri, maka Gini rasio kita akan melebar. Dan itu adalah kondisi yang tidak bagus buat perekonomian bangsa untuk kedepannya. Intervensi regulasi diperlukan agar ekonomi tak bisa berjalan dengan baik dan satu sisi terjadi pemerataan kesejahteraan yang cukup ideal di masyarakat. Begitu, Putri. Intervensi sekarang yang dilakukan oleh pemerintah pasca penaikan harga BBM adalah dengan membuat beberapa aturan berkaitan bansos. Apakah menurut Apindo ini analisa Anda, apakah ini sudah bisa membantu mempertahankan daya beli, minimal mempertahankan? Ya, kalau berbicara mempertahankan daya beli bisa atau tidak, jawabnya bisa. Untuk jangka pendek. Karena untuk 4 bulan ke depan akan ada anggaran Rp600.000 per orang itu untuk menopang daya beli masyarakat. Karena begini, Putri, kalau kita lihat bahwa kita ini memiliki standar yang sangat rendah untuk memasukkan kategori orang miskin atau tidak. Kemiskinan di Indonesia itu ukurannya adalah yang punya penghasilan per kapita Rp500.000 per bulan. Artinya ketika diinjek dengan angka Rp600.000 dalam waktu 4 bulan ke depan, ya tentunya angka kemiskinan kita akan berkurang signifikan. Nah, artinya begini, Putri, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah secara komprehensif dunia usahanya, bagaimana demand tetap terjaga dengan baik untuk jangka panjang. Kalau kita cermati sebenarnya, Putri, angka BLT yang dikucurkan di angka sekitar 24 triliun, ini diambilkan dari program pemulihan ekonomi nasional dari PEN, dan tidak akan sustain. Di tahun depan kita nggak punya dana ini lagi. Artinya seharusnya
setiap belanja pemerintah, setiap struktur APBN, setiap biaya government expenditure harusnya didorong untuk lebih memberikan akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bersifat jangka pendek dalam bentuk BLT. Sekali lagi, BLT bagus untuk jangka pendek, tapi pemerintah harus melakukan intervensi regulasi yang lebih dalam agar bagaimana dunia usaha bisa bertumbuh dengan baik. Sektor UKM perlu dibantu karena UKM adalah penopang secara signifikan pertumbuhan ekonomi dan PDB secara nasional kita, Putri. Oke, baik. Kita sekarang nanti tinggal melihat apa rencana pemerintah selanjutnya. Karena dari Kementerian Pariwisata, saya baru baca artikelnya hari ini, akan mengucurkan bantuan sosial atau insentif terutama untuk pelaku UMKM. Kita lihat bagaimana itu kemudian dampaknya nanti terutama untuk para pelaku usaha. Pak Ajib, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung berdiskusi di CNN Indonesia. Menarik sekali. Terima kasih Pak Ajib. Sama-sama, Putri. Sampai ketemu, Putri. Ya, selamat sore.